Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu kembali di AMD. Pagi hari ini kita akan melanjutkan firman yang sudah kita pelajari bersama-sama. Dan saya berdoa firman yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini akan memberkati kita. Saudara, kita sudah belajar tentang bagaimana kita bangsa Israel shifting dari emas yang diorientasikan kepada untuk membuat patung tuangan, lalu kemudian emas yang mereka punya sekarang diorientasikan kepada Tuhan. Kalau pada bagian pertama adalah persembahan khusus yang berupa barang-barang, nah pada bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana yang dipersembahkan mereka itu bukan emas, perak, dan sebagainya. Tetapi juga ada bagian-bagian lain yang ternyata ada orang yang mempersembahkan ini, ada orang yang mempersembahkan itu, dan ada orang juga yang mempersembahkan tenaga dan keahliannya. Nah, kita akan melihat firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan menyampaikan kepada kita berkenaan dengan apa saja yang dipersembahkan oleh umat Tuhan kepada Tuhan, khususnya untuk menjadikan kemah pertemuan itu jadi seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Sebelum kita membaca firman, saya mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia, terima kasih untuk semua penyertaan pemeliharaan-Mu sepanjang malam yang telah kami lalui. Pagi hari ini melalui AMD kami ingin bersaat teduh bersama, menikmati firman sebelum kami melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kami. Berbicaralah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan, Keluaran pasal 35 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-29. Saya akan baca untuk saudara sekalian. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus. Jadi ada 3 ya saudara ya. Yang pertama untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan, lalu yang kedua untuk ibadah, dan yang ketiga untuk pakaian kudus dari para imam atau imam besar. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Itu barang, saudara. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Sekarang bagian yang bukan terbuat dari logam, tapi dari kulit, dari kain yang dirajut, yang ditenun. Nah, ini juga dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan juga bagian berikutnya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak dan tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu. Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan, perhatikan, yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Yang dipersembahkan, yang dibawa bukan hanya barang yang sudah jadi, tetapi juga orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki kecakapan. Keahliannya juga dipersembahkan kepada Tuhan yang dipakai untuk membuat kain dengan tenunan asli, handmade, ya,
untuk pekerjaan kemah pertemuan. Lalu dikatakan semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Jadi ada keahlian membuat kain, tetapi juga ada keahlian membuat kain atau membuat dari kulit bulu kambing. Lalu kemudian pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk setiap tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, minyak untuk urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa apa yang mereka persembahkan itu mereka lakukan oleh karena terdorong hatinya, terdorong jiwanya, saudara. Kalau saudara membaca terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan mereka yang terdorong jiwanya oleh Roh Allah, saudara. Jadi Roh Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk menjadi generous. Tetapi kalau hati seseorang itu keras atau mengeraskan hati seperti Firaun, maka sama saja dia juga tidak akan melakukan apa-apa. Roh Allah bekerja dengan lembut di dalam diri seseorang supaya hatinya digerakkan menjadi generous, menjadi murah hati untuk pekerjaan rumah Tuhan. Tetapi toh ada juga orang-orang yang punya keahlian, punya sesuatu, tetapi karena hatinya mengeras atau hatinya dikeraskan, maka dia juga tidak melakukan apa-apa. Jadi persoalannya adalah bukan karena Roh Allah tidak mendorong. Roh Allah sudah mendorong. Tetapi kalau seseorang hatinya keras, maka dia juga tidak akan melakukan apapun bagi Tuhan. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, kalau hari ini kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Kudus, Roh Allah sedang menggerakkan hatimu untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ketika Roh Tuhan berbicara dalam hidup saudara untuk menabur, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Tuhan menggerakkan saudara untuk mengambil bagian dalam pelayanan, jangan keraskan hatimu. Kalau Roh Tuhan menggerakkan saudara untuk saudara menggunakan semua talenta, keahlian yang saudara punya, jangan keraskan hatimu, saudara. Jadi Roh Allah yang bekerja dengan sedemikian rupa dalam hidup kita akan bekerja secara maksimal kalau kita ini membiarkan, membuka hati kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk Dia bekerja secara maksimal dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak membuka ruang, kita mengeraskan hati, ya dia tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Sama seperti kita berdoa untuk kegerakan di gereja kita. Kita berdoa supaya ada pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas. Tapi ketika Roh Tuhan menggerakkan kita untuk menabur, Roh Tuhan menggerakkan kita untuk memberitakan Injil, Roh Tuhan menggerakkan kita untuk melayani, tapi kita mengeraskan hati dan tidak membiarkan Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Oleh karena itu, ketika Roh Tuhan mendorong hati saudara, Roh Tuhan bekerja dalam hidup saudara, izinkan Dia bekerja seluas-luasnya, sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya, sehingga apa yang dikehendaki jadi melalui hidup saudara dan hidup saya. Wow, ini akan luar biasa. Saudara, apa saja yang dipersembahkan oleh mereka yang tergerak hatinya atau yang digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri mereka. Yang pertama ayat 23, yang punya kain ungu, saudara. Yang punya kain, mereka mempersembahkan kepada Tuhan. Saudara, kain pada masa itu adalah barang langka.
Karena untuk menenun sebuah kain itu dibutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kalau orang pada masa itu punya baju dari kulit domba, baju dari bulu domba, bulu kambing, itu tidak sehari jadi. Bisa jadi berhari-hari, berminggu-minggu, itu pun jadinya satu, saudara. Demikian juga memintal kain ungu. Pada masa itu, dari mana bahan-bahan bisa didapatkan? Sangat langka. Jadi kalau orang punya kain, apalagi kain ungu, kain kirmisi, yang sedemikian rupa langkanya, lalu kemudian dipersembahkan, berarti ini persembahan yang luar biasa. Karena dipersembahkan dari sesuatu yang langka, sesuatu yang jarang ada, tetapi orang rela memberikan, karena membiarkan Roh Tuhan bekerja, menggerakkan hati mereka untuk menjadi generous, saudara. Demikian juga, saudara, di ayat 24 dikatakan, yang punya perak dan perunggu. Bukan hanya emas, perak dan perunggu juga. Mereka yang punya harta benda, mereka juga mempersembahkan. Bukan karena mereka punya, tapi karena Roh Tuhan diizinkan bekerja di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Ayat 25, keahlian juga. Mereka yang ahli, mereka yang punya talenta, mereka yang punya kemampuan, mereka yang punya kesanggupan untuk membuat sesuatu dari besi, dari kain, dari kayu. Mereka mungkin tidak mempersembahkan kain, mereka mungkin tidak mempersembahkan perak, perunggu, dan harta benda lainnya. Tapi mereka mempersembahkan keahlian mereka. Mereka mempersembahkan talenta mereka. Mereka mempersembahkan kesanggupan mereka untuk menenun kain, membuat bahan-bahan dari kain. Semua itu mereka lakukan karena persembahkan keahlian mereka. Karena Roh Tuhan menggerakkan. Di gereja ada banyak orang yang ahli, punya kemampuan ini, punya kemampuan itu. Tetapi mereka simpan talenta mereka, taruh di bawah gantang. Mereka simpan talenta mereka di dalam tanah, ditanam seperti hamba yang mendapatkan satu talenta itu. Dia tidak mempersembahkan itu untuk Tuhan, tapi dia simpan baik-baik. Dia tidak kembangkan talentanya. Dia tidak izinkan Roh Tuhan menggunakan keahlian itu bagi kemuliaan Tuhan. Lalu ayat 27 dikatakan, pemimpin-pemimpin membawa permata mereka dari krisopras, batu-batu permata ditata. Mungkin ada yang dari pirus, mungkin ada yang dari kecubung, mungkin ada yang dari macam-macam, paparaca, batu-batu, jamrut, ya. Mereka kumpulkan, dipakai untuk baju efod. Saudara, kenapa mereka rela mempersembahkan barang-barang langka ini? Saudara, karena Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita, ketika Tuhan berkata, beri nak, maka kita akan memberikannya. Lakukan nak, maka kita akan melakukannya. Kerjakan nak, maka kita akan mengerjakan itu dengan penuh ketaatan. Tapi kalau belum perintah itu turun, kita sudah mengeraskan hati kita, ya tidak terjadi apa-apa. Talenta kita akan tetap tersimpan rapat tanpa pernah berefek, berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Harta benda kita juga tersimpan rapat tanpa pernah kita mengizinkan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, berkali-kali kami bergumul untuk pergi ke Kayuri, tapi ketika melihat harga tiket yang mahal, kami mengurungkan niat untuk pergi mundur dari bulan Mei, mundur ke bulan Juni, mundur ke bulan Juli, mundur ke Agustus, mundur ke September, mundur ke Oktober. Dan pada akhirnya kami memutuskan harus berangkat. Maka tanggal 25 sampai 27 November ini kami akan pergi ke Kayuri untuk melayani di sana. Ada hal yang perlu diselesaikan, ada hal yang perlu disampaikan, sehingga jemaah di sana juga merasakan diperhatikan oleh AOW, saudara. For the loss at any cost seharusnya. Tapi seringkali kita hitung-hitung, akhirnya kita mundur berapa bulan. Kita tidak mengerjakannya.
Tapi sekarang kita memantapkan diri untuk berangkat ke Kayuri untuk melayani di sana. Saya dan Pak Suko akan berangkat ke Kayuri untuk dua malam, saudara. Pelayanan yang singkat ini berharap akan membawa dampak bagi pelayanan di Kayuri, saudara. Apa yang kita punya hari ini? Relakah, saudara, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Apa yang melekat pada kita? Relakah itu diminta untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Dikatakan, saudara, mereka lakukan semuanya itu dengan kerelaan. Dikatakan di dalam ayat terakhir, ayat 29, pemberian sukarela bagi Tuhan. Saudara, kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan begini, a willing offering, saudara. Dalam bahasa Ibrani itu nedaba. Nedaba artinya a willing offering. Sebuah kemauan untuk berkorban. Satu kemauan untuk mempersembahkan. Sebuah tekad, willing, saudara. Keinginan yang sangat kuat untuk memberikan persembahan itu kepada Tuhan. Jadi pemberian sukarela ini bukan hanya sekedar ala kadarnya, tetapi pemberian sukarela ini diterjemahkan dari bahasa Ibraninya nedaba, yang sebenarnya artinya a willing offering. Satu keinginan, kerinduan untuk mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Pertanyaannya, ada enggak kerinduan itu, saudara, dalam hati saudara? Ada enggak kerinduan itu bergerak secara kuat di dalam hati saudara? Saya berdoa itu muncul dengan sangat kuat dalam hidup kita. Hati kita dikuasai willingness. Hati kita dikuasai a willing offering, saudara, untuk berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya kalau setiap kita punya willingness offering, kita punya a willing offering, kita akan mengerjakan itu bagi Tuhan tanpa hitung-hitungan, saudara. Tanpa kita berpikir untung rugi dengan tenaga kita, untung rugi dengan waktu kita, untung rugi dengan materi yang kita punya. Kita tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, kata nedaba itu juga diterjemahkan dengan voluntariness. Voluntariness berarti kerelaan, saudara. Sebuah kerelaan di dalam diri kita. Rela, saudara. Tidak ditahan-tahan, saudara, bagi Tuhan. Tidak ada yang dapat menahan karena kerelaan hati. Orang yang sudah rela itu, dia tidak ingat-ingat lagi. Tidak hitung-hitung lagi. Orang yang rela itu tidak dipikirkan lagi. Aduh, nyesel. Sudah berikan itu kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah menyesal apapun yang sudah dia buat untuk Tuhan. Karena rela, saudara. Ada kerelaan. Kalau tidak rela diingat-ingat terus. Ya, ada pamrihnya. Tapi voluntariness itu berarti ketika seseorang berbuat sesuatu untuk Tuhan, rela, saudara. Dia tidak mengingat lagi sebagai utang yang harus dikembalikan. Tidak, rela, saudara. Atau free will offering, satu persembahan dari kehendak bebas kita, dari sesuatu yang merdeka, yang bukan karena dipaksa, bukan karena disuruh-suruh, didorong-dorong, tapi karena sesuatu yang bebas keluar dari kita untuk mengerjakan itu. Saya berdoa, saudara, ketika saudara melayani dengan penuh kerelaan. Saudara, jangan hitung-hitungan. Kalau saudara memberi persembahan pada Tuhan, jangan hitung-hitungan, saudara. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Dan saya percaya ketika kita tidak hitung-hitungan, Tuhan juga tidak hitung-hitungan dengan kita. Saya percaya itu, amin, saudara. Kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkannya. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Dan kalau Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita, wow, ini luar biasa, saudara. Dan saya berdoa ketika kita memberikan korban bagi Tuhan, korban itu adalah a willing offering, nedaba, sesuatu yang
keluar dari hati kita karena kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa kiranya belajar dari Keluaran 35 ini, kita orientasikan keahlian kita, apa yang kita mampu, apa yang kita punya bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya apa, saudara? Ada 3 hal tadi. Yang pertama, supaya apa? Supaya kemah pertemuan, bait Tuhan itu semakin diperlengkapi. Kedua, ibadah semakin disemarakkan. Orang bisa beribadah oleh karena ada fasilitas-fasilitas yang disediakan Tuhan, digerakkan oleh Tuhan melalui anak-anak Tuhan. Dan kiranya juga untuk pakaian kudus, sesuatu yang kita bisa kenakan bagi kemuliaan Tuhan. Kita kenakan jubah pujian, kita kenakan jubah kemuliaan. Bukan jubah yang sifatnya fana sementara, tetapi jubah yang sifatnya kekal, saudara. Kita menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa kiranya hidup kita semakin hari semakin menyadari bahwa Tuhan ingin memakai kita bagi kemuliaan namanya. Biarlah kita punya a willing offering di dalam hati kita, karena Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat dalam hidup kita. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau menginginkan talenta kami, Engkau menginginkan keahlian kami, Engkau menginginkan apa yang kami punya untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, berikan kepada kami hati yang rela, berikan kepada kami nedaba, a willing offering yang digerakkan oleh Roh Allah. Kami izinkan Roh Tuhan bekerja dengan sangat kuat di dalam hati kami, di dalam hidup kami, supaya kami mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan ini, bukan karena paksaan, tapi karena kami mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur berkati rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan demi pekerjaan, studi mereka, sehingga mereka menikmati anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup mereka. Masa depan setiap kami dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat belajar, dan selamat mencapai cita-cita dan anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Dan kiranya melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan boleh dipermuliakan. You are blessed.